Selamat datang kami dari Action. Action belum ready. Abang. Mama deh langsung. Halo, kami dari Komdis, Komisi Disiplin. Perkenalkan, nama aku Irsyad Aulia, biasa dipanggil Ade. Aku di sini selaku kepala divisi dari Komdis itu sendiri. Kenalin, aku Desi Fitriani, aku anggota dari Komisi Disiplin 2023. Halo Bang Ade, halo Eci. Halo. Pertanyaan pertama, secara general, apa sih kerjaan divisi Komdis di HMIK? Sebenarnya Komdis ini divisi yang jatuhnya itu mengawasi dan menertibkan bagaimana jalannya ADART yang ada di HMIK itu sendiri. Kalau misalnya dari aku sih, kalau misalnya Komdis itu lebih ke mendisiplinkan pengurus dengan sesuai dengan berdasarkan dengan ADART. Jadi komisi disiplin itu merujuk kepada ADART. Jadi nggak hanya peraturan yang kami bikin, tapi peraturannya itu merujuk dengan peraturan yang ada sebelumnya. Jadi kayak gitu sih kalau misalnya menurut kami. Di ADART. Iya, gitu ya? benar. Oke. Apa aja sih proker yang dihandle divisi Komdis HMIK dalam 1 tahun kepengurusan? Sebenarnya ada 10 ya, itu banyak juga. Mungkin kami bagi-bagi aja. Yang pertama itu ada HMIK Quality Evaluation. Quality Evaluation ini adalah berupa poin dari 100 ya, dikasih ke pengurus. Di situ kita menghitung poinnya berdasarkan kedisiplinan mereka. Itu ada dari keterlambatan dan lain sebagainya juga. Terus yang kedua ada POTM. Itu kami dari Komdis bukan hanya untuk mendisiplinkan ya, tapi juga untuk mengapresiasi. POTM itu pengurus of the month. Jadi apresiasi pengurus setiap bulannya. Pengurus setiap bulannya itu kan di setiap bulan itu kan banyak ya event yang ada di HMIK. Nah, di setiap bulannya itu kami mengapresiasi nih siapa kinerja pengurus yang paling bagus nilai kinerjanya. Ya, dengan kriteria itu berdasarkan dari poin yang tadi di HMIK Quality Evaluation dan juga pemilihan voting dari inti dan juga dari Komdis itu sendiri. Selanjutnya ada pengurus of the year. Nah, ini ada 3 kategori ya di pengurus of the year. Ada MVP yaitu most valuable pengurus, ada juga MEP most improved pengurus, dan ada juga Black Horse. Nah, untuk MVP ini adalah jatuhnya pengurus yang paling bagus di dalam tahun ini kan. Tahun periode dari pengurusan HMIK. Nah, yang kedua itu ada MEP, itu pengurus yang memiliki improvement yang sangat bagus dari awal pengurusan sampai akhir. Dan yang terakhir adalah Black Horse, dan dia jatuhnya pengurus yang mendapatkan kandidat terbanyak ketika POTM tetapi tidak jadi menang atau nomor 2 di POTM itu sendiri. Jadi kan pengurus yang sering banget jadi kandidat setiap pemilihan POTM tapi nggak menang-menang. Jadi itu namanya Black Horse. Nah, terus ada MEC juga. Kalau misalnya untuk tadi itu kan POTM sama POT itu kan berdasarkan pengurus ya. Nah, kalau misalnya MEC itu most enthusiast communication. Jadi itu untuk apresiasi keluarga komunikasi yang berkontribusi selama acara HMIK. Nah, jadi mereka bukan pengurus HMIK tapi keluarga komunikasi yang selalu ikut event HMIK. Jadi kami dari Komdis itu mengapresiasi berdasarkan dari event pertama HMIK sampai di event terakhir. Jadi itu ada 3 angkatan aktif, 2019, 2020 sama 2021. Untuk apresiasinya itu 1 orang per angkatan. Jadi PIC-nya itu kebetulan aku sendiri. Jadi di sana aku milih dari angkatan 2019 siapa nih yang masih aktif di HMIK yang keluarga komunikasi, angkatan 2020 juga dan angkatan 2021 juga. Nah, untuk proker itu udah terlaksana di K3 kemarin. Jadi sekaligus untuk mengapresiasi keluarga komunikasi. Nah, iya juga kebetulan buat pengurus POTY, pengurus for the year itu udah ada kandidatnya juga dan ada pemenangnya. Mungkin di sini ada juga nih kru dari Get to Know. Ya, bener. Ada kita pemenangnya itu Aldi menang di MVP dan juga Black Horse. Mungkin Aldi bisa masuk frame. Aldi. Dia ada langsung nih terlaksana di gettoKnow.com hari ini. Ayo Aldi, sini Aldi. Ini pemenang POTY Black Horse dan juga MVP ya. Iya, benar. Selamat Aldi.
Selamat Aldi. Next, proker ada lagi? Ada lagi. Dengan seputar apresiasi. Iya, Nah, benar. selebihnya mungkin dari mendisiplinkan ya. Yang itu ada mendisiplinkan rapat bulanan pleno, mendisiplinkan juga Kegiatan HMIK. iya, kegiatan HMIK. Jadi setiap ada acara HMIK itu Komdis walaupun gak panitia tapi tetap masuk di sana karena kami mengawasi dan menertibkan kalau misalnya ada terjadi kendala atau apapun yang ada di acara tersebut. Kalau misalnya untuk rapat pleno itu kan setiap bulannya kita ada rapat pleno ya, rapat pleno pengurus. Nah, itu juga kami dari Komdis juga turun langsung untuk mengawasi dan menertibkan selama rapat pleno itu berlangsung. Nah, juga ada HMIK member loyalty ya Bang ya. Jadi kalau misalnya HMIK member loyalty itu presensi selama kita presensi kehadiran kita selama ada di acara di kepengurusan HMIK. Jadi itu dihitung poin karena kalau misalnya di setiap acara HMIK itu ada poinnya. Jadi kalau misalnya datang on time dan terus itu ada penambahan poin. Nah, sedangkan kalau misalnya nggak datang ataupun telat nanti ada pengurangan poinnya ya Bang ya. Dan itu bersangkutan juga sama proker HMIK Quality Evaluation. Nah, sebenarnya mungkin ada pendisiplinan baju hima dan baju batik maksudnya. Dan itu dibagi juga, ada kita melakukan penyidakan atau namanya sama kami Kominfest. Dan juga itu dilakukan berapa Eci? Dua kali dalam satu bulan. Jadi Kominfest itu Komdis Investigation. Jadi sama dengan nyidak. Nah, itu tuh waktunya nggak ditentuin. Jadi nggak kami bilang nih sama teman-teman komunikasi kalau misalnya hari ini kami nyidak nih. Karena kalau misalnya kami bilang hari ini otomatis kan nggak ada ya yang melanggar. Nah, jadi kami tiba-tiba aja nih datang ke kelas-kelas habis kuliah. Jadi kami nyidak untuk pemakaian baju kerja dan baju batik di setiap hari Senin ataupun hari Rabu 2 kali dalam 1 bulan. Iya. Mungkin itu aja sih proker dari ada yang satu nih ketinggalan, kumpul keluarga komunikasi. Oh iya, nah itu baru banget kami laksanain itu minggu lalu di Warkop Garasi ya, di Warkop Garasi. Nah, di Warkop Garasi jadi K3 itu adalah kumpul keluarga komunikasi untuk menyambut anak 21 komunikasi 21 yang baru saja dilantik jadi keluarga komunikasi. Bener kan Bang Ade? Jatuhnya sebagai cooling down atau silaturahmi buat angkatan atas juga sama angkatan yang baru masuk jadi keluarga komunikasi. Bener. Oke, thank you Komdis penjelasannya detail ya per proker itu apa aja. Semoga bisa dipahami sama teman-teman yang dengerin. Skill apa sih yang dibutuhkan dan akan berkembang ini untuk gambaran maba-maba yang mungkin nantinya mau jadi pengurus dan bergabung di divisi Komdis? Di Komdis itu sendiri ada 3 ya kriterianya. Yang pertama itu ketegasan, kedisiplinan sama komitmen. Sama kayak K3 tadi ada 3K kan. Karena kenapa kami butuh 3K itu, di Komdis itu butuh 3K, karena kan Komdis itu kan komisi disiplin. Kalau misalnya dari Komdisnya sendiri nggak disiplin, terus gimana untuk teman-teman yang lainnya? Jadi emang butuh 3K itu, ketegasan, kedisiplinan, sama komitmen. Nah, kalau misalnya udah punya 3 itu, rasanya itu bakalan berkembang gak hanya di organisasi HMIK aja deh kayaknya, bakalan berkembang di organisasi luar juga, karena 3K itu yang paling penting di dalam lingkungan itu. Kalau misalnya 3K itu udah ada, semua orang bakal kita itu bisa menyesuaikan gitu loh. Kalau misalnya di Komdis itu kan kita kan harus tepat waktu ya, on time. Itu kan bagian dari disiplin. Kalau misalnya untuk tanggung jawab itu komitmen. Kalau misalnya ketegasan itu kan gimana cara kita menyampaikannya ke orang lain tanpa dengan maksud itu Mengintervensi. Iya, mengintervensi. Jadi kita menyampaikannya itu untuk secara orang lain tegas ikhlas aja. juga. Iya, jadi nggak karena terpaksa. Ya, Karena kan kita sistem poin. Kalau misalnya kita maksa orang buat datang, mereka kan nggak mau ya. Jadi kita sampainya itu secara tegas dan profesional aja. Jadi nggak usah maksa gitu. Jelasin dong suka duka jadi anggota Komdis. Banyak pengurus yang udah 2 periode dan pengurus baru. Apa aja nih suka dukanya? Jujur apa enggak nih? Jujur dong. Kalau dipikir ya, kalau jadi Komdis itu palingan ini paling pasti jadi musuh ya. Iya, musuh banyak bagi dibenci keluarga. orang. Iya, karena kami mendisiplinkan kan, jatuhin sanksi
negasin orang, dan orang pasti nggak sedikit banyaknya pasti ada juga yang kayak ih ngapain sih gini-gini. Pasti kesel. Pasti setiap kesel. setiap kami ini kamu ngelanggar loh, pasti mereka kesel kan, kayak nggak peduliin atau gimana. Jadi kita tuh harus banyak-banyak sabar gitu. Kalau sukanya apa? Sukanya mungkin karena komdis ini tegas ya. Mungkin sedikit disegani jadinya kalau karena itu ya sukanya. Bener-bener. Jadi kan apa ya, first impression orang ke komdis itu kan orang yang serem atau gimana gitu kan, kayak mukanya emang jutek gitu kan. Tapi sebenarnya komdis tuh nggak kayak gitu sebenarnya. Jadi apa ya, kita tuh sebenarnya sangat-sangat friendly ya, sangat-sangat humble kami itu sebenarnya. Cuman dalam kerja aja, dalam organisasi aja, karena dunia profesional, profesional ya harus tanggung jawab dan komitmen itu tadi. Thank you. Disiplin di HMIK tuh gimana sih? Aduh, kalau bahas disiplin agak gimana ya? agak gitulah. Iya. Gimana tuh? Tapi menurut kami ada beberapa orang yang masih disiplin ya, maksudnya menjalankan itu dengan komitmen mereka pas awal masuk hima ya. Ada juga kayak pas di pertengahan mereka udah kayak ya udahlah gitu. Ada juga yang di akhir ngilang, pas di awal aja yang kayak gitu. Mungkin kedisiplinan ini ya berdasarkan konsistensi juga sih sama komitmen dari awal. Dan HMIK itu sendiri dilihat sekarang udah ada perkembangannya juga. Dan itu berdasarkan dari sanksi-sanksi yang dikeluarkan itu udah berkurang ya dari zaman-zaman yang dulu juga. Dan itu juga guna komdis ya. Menurut kami dari divisi komdis ini cuma ada di HMIK dan di FISIP itu nggak ada ya. Setahu kami nih. Yang banyak itu di fakultas lain. Nah, terbantunya itu karena ya ada komdis ini sendiri. Menurut kami kenapa anak kom itu HMIK-nya tuh rapi dan terstruktur ya gara-gara komdis ini sendiri gitu. Karena kalau menurut aku di ikom itu kan kalau misalnya kita janji jam 1 datangnya jam 3 gitu ya, jam 4 ya agak gimana gitu nunggunya lama ya. Tapi kalau misalnya nggak diterapin disiplin, nggak ada komdis itu bakalan kayak gitu terus, karena nggak ada hal yang bikin mereka tuh Ke-trigger ya gitu. ke-trigger gitu loh. Jadi kalau misalnya udah ada komdis kan ada peraturan nih, harus disiplin banget nih, jam berapa emang jam segitu harusnya gitu kan. Nah dari sana itu buat mereka tuh sadar, tapi balik lagi ke diri masing-masing. Walaupun kami nggak langsung bikin mereka disiplin, tapi setidaknya ada perubahan yang signifikan. Ada kesadaran diri lah ya dari setiap teman-teman gitu. Oke, semoga kedepannya himpunan kita bisa jadi lebih disiplin dan Amin. dari komdis. Ya amin. Kalau misalnya komdis masih ada tapi. Iya. Masih ada dong. Semoga di kepengurusan selanjutnya ada ya. Tadi pertanyaan terakhir, selanjutnya kita masuk ke sesi game. Pertanyaan game pertama. Pernah ketiduran di tempat umum nggak? Pernah, karena aku tuh sering banget tidur di jurusan, lagi nungguin dosen juga tidur, di gazebo F lagi mau rapat makrab juga tidur, di Salsabila aku juga tidur, Samara aku juga tidur, di kelas aku tidur. Sebab aku sering banget tidur. Kalau misalnya udah scroll TikTok aku pasti tidur. Pernah. Di mana bang tidur bang? Paling di bis ya. Pernah nggak duduk di kafe tapi nggak mesen alias wifi-an doang? Pernah. Gila, ini masih bang nggak pernah gitu ya, gila deh. Kafe mana tuh? Awi mungkin. Sorry Awi ya. Besok saya jajan lagi. Sama kayak Bang Ade tadi di Awi. Karena di sana emang kayak jalan aja terus kan. Karena kan banyak anak ikom ya. Jadi kayak jalan aja terus sampai balik. Juga lancar di sana ya? Iya, benar. Pernah nggak makan Milo atau Energen tapi nggak pakai air? Pernah. Nah, Jawab. iya, karena ya apa ya, masa kecil mungkin kayak gitu ya. Mungkin mie juga ada. Pernah ngeliat hantu nggak sih? Nggak pernah. Alhamdulillah. Nggak pernah. Mata batin ya? Iya, tapi kalau misalnya ngerasain sensitif itu tuh pernah. Cuman kalau misalnya ngeliat langsung nggak pernah. Dan semoga nggak pernah ya. Wih, pernah. Aduh, ternyata Bang Ade selain komdis juga ini. Iya, IndiHome. Ini di mana lihatnya bang? Di rumah sendiri gitu. Di gudang lihat ada kepala dipocong gitu. Astaga. Udah cerita ya dia, lupa kemarin ya di. Oke, pertanyaan terakhir.
Pernah nggak cinlok sama teman sejurusan? Boleh nggak pertanyaan itu? Harus jujur loh ya. Kalau seangkatan nggak ada ya guys ya, tapi sejurusan ada. Lagi menjalani ya. Iya. Ayo dong. Iyalah. Ada lah. Kalian tahu sendiri tuh. Apa Kalau aku ini percaya nggak ya? Percayalah, kan aku nggak pernah. Apa iya? Iya, Oh gitu. iya, kan aku nggak pernah. Serius. Beneran demi apa? Demi apapun. Ya nggak pernah. Enggak ya, terjebak friendzone aja. Oke deh, thank you Bang Ade. Kasih. Oke deh, thank you ya Cici. Oke, makasih.